Hai, selamat pagi anak-anak TK dan anak-anak SD. Nah, hari ini kita akan cepel. Miss mau mengajak kalian untuk kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Mentega dan Roti. Bukan dimakan ya, tapi dinyanyikan mentega dan roti. Nah, sebelum kita bernyanyi, Miss mau mengajak kalian untuk berdoa. Silahkan semua bersikap yang baik untuk berdoa. Put your finger, close your eyes. Let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami mau cepel bersama. Sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Miss Alin. Miss mau mengajak kalian untuk berdoa sekali lagi. Ingat, bersikap yang baik, duduk yang baik, put your finger, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, kami sudah goyang bersama. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak TK dan SD Karis, bagaimana kabarnya kalian? Nah, teman-teman tadi sudah bernyanyi, sudah memuji nama Tuhan bersama Mistri ya. Sekarang kita waktunya mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sebelum Miss Alin lanjutkan cerita, teman-teman silahkan nonton video ini dulu ya. Oke? Woi, haus sekali ya, panas begini nih.
minum air terus tapi tetap haus saja. Haus. Aku dulu. Bisa ini. Tidak, saya keluar. Tiga. Tidak. Saya dulu. Joko kan punyanya Jo. Oke. Oke, teman-teman di rumah sudah nonton ya videonya? Bagaimana tadi? Apakah video itu lucu? Atau video itu membuat marah? Atau bagaimana? Ya, kalau misalin nonton video itu rasanya lucu dan agak sedikit jengkel ya. Kenapa ada orang yang langsung rebut minumannya dan tidak bilang permisi, dan juga orang ini tidak sabaran ya, itu tidak baik ya teman-teman. Oke, tapi ada orang yang ketiga yang sabar. Itu bagus ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya teman, terus lihat temannya yang lain lagi bertengkar, terus rebutan mainan atau rebutan makanan, pastikan teman-teman jadi orang yang bisa memberikan orang itu berhenti untuk tidak marah-marah supaya lebih sabar. Oke? Nah, sekarang misalnya mau membawa cerita tentang tema kita itu tentang sabar, teman-teman. Nah, sabar itu apa, teman-teman? Kalian tahu sabar itu seperti apa sih? Nah, good job kalau yang sudah tahu. Misalnya mau memberikan sedikit arti sabar ya, teman-teman. Sabar itu berarti orang yang bisa menahan emosi, dia tidak marah-marah, dia bisa lebih sabar, terus tunggu gilirannya. Kalau misalnya mau minum seperti video tadi, nah kita harus tahu, kita harus permisi dulu dan minta ya teman-teman, tidak boleh langsung serabut begitu dan langsung mau minum. Itu tidak boleh, itu contoh tidak sabar ya teman-teman. Nah, oke, banyak sekali ya contoh-contoh. Mungkin teman-teman di rumah puas, di rumah capek, bosan, pengennya jalan, pengennya mau sekolah, mau masuk sekolah tapi belum diizinkan. Terus teman-teman di rumah marah-marah sama papa mama, sama opa oma mungkin marah, terus kerja tugas banyak. Aduh, ini terlalu banyak tugasnya, menumpuk begitu. Terus teman-teman marah. Nah, itu sifat kurang baik ya teman-teman. Pastikan kalau misalnya banyak tugas atau ada masalah dengan teman-teman lain, ya pastikan untuk sabar, terus tahan emosinya. Terus misalnya juga teman-teman mau beli sesuatu, pengen mama minta uang ke mama, terus minta beli mainan, tapi mama bilang belum ada uang. Terus teman-teman harus bilang apa? Ya tunggu dulu begitu ya, tidak boleh marah-marah. Oke, Miss Alin punya satu cerita di Alkitab. Ada satu tokoh yang memberikan kita bahwa orang ini tuh sabar. Ada yang tahu kira-kira siapa ya itu? Oke, siapa ya? Itu dia, Abraham ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah dengar cerita tentang Abraham. Abraham ini bertahun-tahun lama sekali dia menantikan
seorang anak. Padahal Abraham dengan istrinya Sarah pengen punya anak, tapi Tuhan belum berikan kepada Abraham, kepada Sarah untuk mereka punya anak. Nah, tapi Tuhan bilang, Abraham, kamu akan saya berikan keturunan yang banyak sekali, katanya, seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di lautan, kata Tuhan kepada Abraham. Tapi Abraham tunggu tahun demi tahun, belum juga punya anak. Nah, suatu saat ketika Abraham ini berusia tua sekali, ya, kalau kita sekarang itu sudah opa-opa, sudah oma-oma, sudah rambutnya ini sudah putih semua. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Nah, Tuhan menggenapi janjinya. Tiba-tiba Sarah, istrinya, dia mengandung seorang anak dari Abraham. Wah, bayangin ya, mungkin waktu itu Abraham usianya 29 atau 30. Dia pengen sekali Abraham punya anak dengan Sarah, tapi Tuhan belum izinkan untuk ada anak. Usia Abraham itu 100 tahun, melahirkanlah si istrinya ini bernama Sarah. Dia melahirkan anak Abraham, si Sarah ini. Wah, senang sekali pastinya ya, mereka sudah tunggu lama-lama punya anak. Terus tiba-tiba Tuhan kasih dan akhirnya mereka bisa melahirkan dan melihat anaknya. Nah, lahirlah seorang anak itu. Lalu Abraham namai dia Ishak, ya teman-teman. Nama anak Abraham itu Ishak. Waktu itu sudah usia Abraham itu 100 tahun. Wah, tua sekali ya. Nah, tapi hal yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan itu menjanjikan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, kalau kita berharap sama Dia, kalau kita berdoa, terus kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan. Sama Tuhan siapa? Ya tentunya sama Tuhan Yesus ya teman-teman. Nah, begitu ceritanya. Jadi, orang yang sabar itu sangat dibutuhkan, sangat penting ya, supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada menyertai kita. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi ya teman-teman. Sekarang kita mau ambil teman-teman Alkitabnya. Silahkan baca, Miss Alin pakai HP, ada Alkitab di HP Miss Alin. Teman-teman boleh pakai Alkitab atau Alkitab dalam HP juga bisa, yaitu dari Ibrani 6 ayat 15 teman-teman. Ibrani 6 ayat 15. Ya, Miss Alin mau bacakan ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, Abraham ini menunggu dengan sangat-sangat sabar ya. Dengan cara yang sabar, Abraham akhirnya dia memperoleh anak, memperoleh keturunan. Seperti itu ya teman-teman. Janjinya Tuhan itu selalu tergenapi, selalu benar adanya, begitu ya. Oke, misalnya juga mau kita baca dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Amsal 16 ayat 32. Nah, bunyinya demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, orang yang sabar itu katanya lebih dari pahlawan. Kalau pahlawan itu pastinya ya kuat, terus bisa melindungi. Tapi sabar itu yang kita miliki akan membuat orang di sekitar, misalnya mama sedang marah ini, tapi kita dengan sabar terus bisa minta maaf sama mamanya. Jadi pelajarannya hari ini adalah teman-teman belajar untuk sabar. Sabar itu belajar sabar dengan cara
tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah. Kalau mau mainan atau apa begitu, tapi mama belum punya uang, teman-teman harus sabar, bisa menahan diri ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman di rumah. Chapel kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ingat untuk tetap sabar. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Fold your fingers, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami diajarkan sama Tuhan untuk lebih sabar. Tuhan, bantu kami untuk berbuat lebih sabar lagi, lebih menahan emosi kami, lebih menahan keinginan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, dadah.